Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendam berakhir dengan kematian. Kisah ini masalah gadisku. Banyak sepupu datang ke rumah. Ada yang sekolah tinggal di rumah. Setelah tamat sekolah SMA, ada yang ke Medan melanjutkan sekolah universitas di Medan. Ada juga langsung menikah. Kakakku sepupu Della namanya. Dia punya pacar yang sering menjemputnya ke rumah. Namanya Rahmat, dengan alasan belajar bersama di rumah kawan. Della dan Rahmat sangat akrab. Di situ ada Rahmat, di situ ada Della. Begitulah. Setelah tamat SMA, mereka melanjutkan kuliah. Rahmat ke Medan, Della melanjutkan ke Sidempuan. Walaupun berpisah tempat, hubungan mereka tetap lanjut sampai selesai S1. Selesai S1 kuliah, Rahmat pulang ke Sibolga dan bekerja di Sibolga. Della selesai kuliah, pulang ke kampung dan mengajar SD di Sibolga. Hubungan mereka terus berlanjut. Siap pulang kerja, Rahmat dipanggil orang tua bermusyawarah masalah jodohnya. Aku sudah ada pilihan ayah, katanya. Kami sudah menjodohkan kamu sama baru tulangmu, Yenny, bidan desa. Mulai kecil sudah kami jodohkan. Kami jangan tolak permintaan kami. Jangan kecewakan ibumu, kata ayah Rahmat. Rahmat diam membisu, tidak bisa berkata. Dia telah berjanji kepada Della akan segera meminangnya. Dengan hati yang sedih, dia berdiri meninggalkan kedua orang tuanya. Tiba malamnya, Rahmat ke rumah Della dan menceritakan orang tuanya telah menjodohkannya dengan Yenny, baru tulangnya, dan berkata, aku tak bisa menentang kedua orang tuaku. Kita harus berpisah. Carilah jodoh yang lebih baik dariku, kata Rahmat. Aku pun sangat mencintaimu. Aku takkan bisa menentang orang tuaku. Lupakanlah aku, Della. Della menangis. Dan mudahnya kau bilang melupakan. Katamu padaku setia sampai beranak cucu. Semua tinggal janji. Della pergi meninggalkan Rahmat dan masuk ke dalam rumah dengan air mata yang berlinang. Kulihat Della masuk ke rumah dengan air mata berlinang membasahi pipinya, dan aku bertanya, mengapa kakak menangis? Della menceritakan Rahmat telah dijodohkan orang tuanya dengan poribannya. Sudahlah, jangan menangis lagi kak. Ikhlaskan saja, dia bukan jodohmu, kataku. Mudah kali adik begitu. Mungkin bukan semudah itu. Hati ini sakit. Semoga dia dapat balasan dari Allah. Setelah itu, ia masuk ke dalam kamar dengan tangis yang ditahan. Janganlah bersedih kak. Dia bukan jodohmu. Semoga kakak mendapat jodoh yang lebih baik dari dia, jawabku. Adik tidak mengerti perasaanku. Bagaimana hancurnya hatiku ini. Kakak lebih baik saja mati, katanya. Sabarlah kak. Kakak mau pulang kampung dulu untuk menenangkan pikiran, katanya. Baiklah kak. Semoga kakak sehat. Ingat Allah, semuanya ujian dari Allah. Sampai di mana ketabahan kita untuk menambah ibadah kita. Tidak sampai pikiranku ke sana, katanya. Kakak pulang dan akan balas dendam atas perbuatannya kepada kakak dan berkata dengan bahasa Batak, dang di bana dang diau, amangat di begu. Artinya, tidak sama dia, tidak sama aku, bagus sama setan.
Istighfar kak, kataku. Dia berkemas-kemas mengumpul baju-bajunya dan pulang ke kampung. Beberapa hari kemudian kakakku pulang dengan wajah yang murung dan nampak wajahnya penuh dengan kesedihan. Kakakku pulang, tanyaku, "Ya dek, naiklah ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar." Saya ikuti dan dari belakang dan berkata, "Semoga kakak sehat ya, jangan banyak pikiran. Sabar ya kak." "Bagaimana aku sabar? Hati kakak sudah remuk," katanya. "Semoga Allah membalasnya," jawabku. Dia buka bungkusan seperti pocong kecil, panjangnya kira 30 cm. "Kakak berobat ke dukun, akan kakak kuburkan di belakang rumahnya hari ini, minggu sebelum dia pesta. Sudahlah kak, kukuburkan, jangan kau menentangku," katanya. Delah kakak sepupuku dengan niat yang kuat, hati yang bulat. Jam 1 malam keluar sendiri dari rumah, membawa pisau dapur untuk menggali dan menimbun kain pocong yang dibuat dukun. Jam 2 malam dia sudah sampai di rumah dan masuk ke kamar dan berbaring di sampingku dan tidur bersamaku. Tiba hari Minggu, pesta perkawinan Rahmat diadakan di gedung dan sangat meriah, tapi tidak bertahan lama. Di pertengahan pesta mulailah ricuh. Pengantin laki-laki pingsan tiba-tiba. Pesta terus sampai berakhir walaupun pengantinnya dibawa berobat ke rumah sakit. Sudah berapa hari di rumah sakit, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Penyakit Rahmat sembuh kumat, begitulah seterusnya sampai perkawinannya mereka menjelang 5 tahun. Penyakitnya tak kunjung sembuh. Della sudah pergi ke Siantar, tinggal di rumah abangnya dan kembali guru honor di Siantar. Berapa lama di Siantar, Della dapat jodoh pengusaha kelapa sawit. Rahmat dan keluarganya pindah ke kampung. Tidak baik tinggal di Sibolga. Kita tinggalkanlah Sibolga. Mudah-mudahan sehat, kata orang tua Rahmat. Sampai di kampung adalah yang pandai mengobati penyakit, seorang ustadz. Diruqyah berapa lama di kampungnya. Penyakit Rahmat akhirnya berangsur-angsur sembuh. Della di Siantar bahagia bersama suaminya Yanto. Tidak berapa lama menikah, mempunyai anak 1. Della meninggal tiba-tiba, kata dokter, serangan jantung. Dan jenazahnya dikebumikan di Siantar. Berapa minggu Della meninggal dunia, aku tidur di kamar kami bersama Della, kakakku dulu. Della datang mengajakku ke pantai, aku mengikutnya. Tiba-tiba aku teringat Della sudah meninggal. Waktu dalam bermimpi aku teringat Della sudah meninggal. Aku menjerit, jeritanku didengar ayah dari lantai bawah. Ayah naik ke atas, menggedor pintu. Aku membuka pintu dan menangis dan berkata, aku takut. Nampakku kakak Della datang setelah tahu aku dia meninggal. Aku takut, aku menjerit melihatnya. Tidurlah kembali, kata ayah. Itu mimpi biasa. Ayah turun ke bawah, kubaringkan tubuhku dan tidur kembali. Kembali nampakku Della mengajakku dan aku pun menjerit. Dan ayah datang lagi membuka pintu. Dan diperhatikannya ruanganku. Di dalam kamarku ada bilalang. Di lampu berkeliling-keliling di lampu. Ayahku menangkap bilalang itu dan membuangnya keluar. Barulah aku tidur nyenyak sampai pagi. Arwah kakak Della masuk ke tubuh belalang
dan menggangguku tidur. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tanam. Perbuatan kakak Bella kembali kepadanya. Berbuat baiklah selalu. Dendam itu perbuatan setan. Sampai di sinilah kisahku. Semoga dapat menghibur dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.